Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini akan melanjutkan mengenai materi sebelumnya yaitu mengenai neural network. Kita akan membahas lanjutannya yaitu mengenai arsitekturnya yaitu uh, convolution neural network atau CNN dan juga recruitment neural network atau RNN. Baik. Kita akan membahas mengenai dari CNN sendiri dulu. CNN adalah salah satu arsitektur yang didesain khusus untuk merespon data yang memiliki grid-like topologi. Nah, grid-like topologi itu seperti gambar dan lain sebagainya. Nah, keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mengenali pola spesial seperti bentuk, sudut, dan juga tekstur dalam data yang secara efisien. Oke. Lalu arsitektur dari CNN sendiri. Arsitektur dari CNN sendiri itu ada beberapa. Yang pertama atau lapisan pertama adalah convolution layer, di mana nih adalah lapisan yang paling fundamental dari CNN. Cara kerjanya itu adalah dengan menggeser sebuah filter atau kernel. Eh, Kernel yang dimaksud adalah matriks kecil berisi bobot di seluruh area gambar input. Dalam filter kernel tersebut itu seperti kaca pembesar yang dilatih untuk mendeteksi fitur spesifik seperti garis vertikal, tepi sudut, dan juga warna tertentu. Jadi, filter atau kernel sendiri itu untuk menentukan pola dari suatu data, lalu akan dipelajari oleh CNN. Lalu selanjutnya adalah proses konvolusi, di mana saat filter digeser, ia melakukan operasi perkalian dot produk antara nilai pixel yang dicakupnya dengan bobot dalam filter. Hasilnya adalah satu angka tunggal. Lalu selanjutnya adalah feature map atau peta fitur, di mana kumpulan hasil dari pergeseran filter ke seluruh gambar akan membentuk sebuah matriks baru yang disebut dengan feature map. Peta ini adalah dasarnya adalah representasi visual di mana saja fitur yang dicari oleh filter tersebut terdeteksi di gambar asli. Sebuah lapisan konvolusi biasanya memiliki banyak filter, masing-masing mencari fitur yang berbeda sehingga menghasilkan banyak feature map. Oke, lanjut ke arsitektur kedua yaitu activation layer atau lapisan activation atau bisa disebut dengan uh, ReLU. Sama seperti jaringan sistem syaraf pada biasanya, setelah operasi konvolusi, hasilnya dilewatkan ke fungsi aktivasi. Di CNN sendiri, fungsi yang paling umum digunakan adalah uh, ReLU atau Rectified Linear Unit. Fungsinya sangat sederhana, yaitu mengubah semua nilai negatif menjadi nol dan membiarkan nilai positif. Itu tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model, yang memungkinkan mempelajari pola yang lebih kompleks. Lalu arsitektur ketiga itu adalah pooling layer atau lapisan pooling. Tujuan utamanya adalah mengurangi dimensi atau tinggi tinggi lebarnya dari feature map secara progresif. Ini membantu dalam mengurangi jumlah parameter atau komputasi dalam jaringan, membuat deteksi fitur lebih robust terhadap variasi posisi. Lalu kedua adalah fully connected layer, di mana setelah melalui beberapa lapisan konvolusi dan pooling, feature map yang dihasilkan sudah sangat terabstraksi, mewakili fitur-fitur tingkat tinggi. Data ini kemudian diratakan atau di-flattened menjadi sebuah vektor tunggal, satu baris angka, dan dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tier 1. Seperti yang sudah kita pelajari, lapisan ini inilah yang bertugas untuk melakukan klasifikasi akhir berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi. Jadi kalau kita ingin menggambarkan, CNN sendiri itu akan arsitekturnya akan terbagi seperti ini, di mana input gambar tuh dia akan melakukan di convolution layer, di mana dalam convolution layer sendiri itu akan ada di filter weight-nya. Filter weight-nya itu adalah pendeteksian pola dari data yang ada. Semisal di sini angka 7-nya tuh kemiringannya seberapa sekian persen ataupun bentuknya seperti apa itu dia akan difilter dahulu. Lalu uh, akan di setelah difilter dia akan di feature map atau beberapa fiturnya itu akan dipetakan. Lalu setelah fitur-fiturnya dipetakan dia akan berulang hingga semua abstraksi dari data itu ada, lalu akan menjadi pola atau menjadi bentukan dari data itu untuk kita prediksi seperti itu. Nah, pada kasus ini adalah ketika angka 7 dimasukkan, itu
atau kita menuliskan angka 7, itu dia akan mendeteksi kira-kira dari input ini tuh dia mendekati output yang mana. Nah, kalau kita lihat dalam outputnya sendiri tuh ada ada tiga nilai, di mana pada nilai output kedua itu memiliki tingkat tingkat akurasi atau tingkat eh, yang mendekati itu 0,1, di angka 5 tuh 0,1, lalu di angka 7 tuh 0,8. Nah, ini berarti menandakan bahwa angka yang dari input itu adalah angka 7. Di sini angka 5 dan angka 2 itu ada nilainya karena ada beberapa spesifik bentuk atau pola yang dimiliki oleh kedua angka tersebut. Baik. Lalu di sini ini adalah salah satu eh, apa contoh lain dari CNN sendiri, yaitu untuk mendeteksi suatu gambar. Di sini kan akan ada logo plus. Nah, dalam gambar ini kalau kita menggunakan CNN kita bisa melihat pola di gambar, lalu kita akan mengekstrak mengenai tepinya, lalu kita juga bisa pertajam mengenai gambarnya, lalu kita juga bisa buramkan mengenai gambarnya berdasarkan dari feature map yang ada. Itu adalah salah satu fungsi atau arsitektur dari CNN sendiri. Oke, lanjut. Lanjut mengenai RNN. RNN adalah adalah arsitektur yang dirancang untuk menangani data sekuensial atau data deret waktu, di mana urutan data itu adalah hal yang sangat penting. Contohnya adalah termasuk teks, data harga, saham, ataupun sinyal sinyal audio. Fitur dari RNN adalah adanya memori yang memungkinkan informasi dari langkah sebelumnya untuk mempengaruhi langkah saat ini. Jadi bedanya adalah pada CNN sendiri itu dia mempelajari polanya atau fitur dari datanya, lalu dia akan mencocokkan mengenai uh, output yang akan dihasilkan. Kalau di CNN sendiri itu dia lebih mempelajari mengenai polanya itu berdasarkan sekuensial atau pola waktunya. Oke, baik. Di RNN sendiri itu arsitekturnya itu pertama adalah loop. Loop. Jadi pada setiap langkah waktu, semisalnya saat memproses satu kata dalam sebuah kalimat, sel RNN sendiri tidak hanya menerima input baru, tapi juga menerima hidden state dari langkah waktu sebelumnya. Nah, hidden state sendiri itu adalah memori dari jaringan yang membawa informasi yang telah dipelajari dari sebelum langkah sebelumnya dalam urutan tersebut, lalu unrolling. Untuk memahaminya, kita bisa membayangkan seperti membuka loop tersebut sepanjang waktu. Ini adalah ini akan terlihat seperti serangkaian jaringan identik yang saling memberikan informasi secara berurutan. Jaringan untuk kata kedua menerima informasi dari jaringan kata ke satu, jaringan kata ketiga menerima informasi dari jaringan kata kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh dari RNN sendiri itu adalah semisal kita ingin uh, memberikan pola atau mempelajari pola dari kalimat "saya sedang belajar AI", itu perkataannya. Nah, di sini ada timestamp atau variabel t-nya itu bahwa ini adalah input atau inputnya itu adalah initial set adalah H1, di mana saya itu adalah nilai dari initial set atau H1 dan menghasilkan output H1 setelah mendapatkan timestamp yaitu T1. Nah, langkah berikutnya itu adalah sedang. Nah, sedang ini dia hasil dari input dari saya pertama dari saya, lalu dia akan disambungkan ke sedang. Jadi saya sedang itu adalah output dari H2, dan itu berlaku sebelum seterusnya hingga semua data itu dipelajari dari ke dalam satu sekuensial. Di output H4 sendiri itu dia akan mempelajari mengenai saya sedang belajar AI itu sendiri. Itu adalah salah satu penekanan dari RNN, di mana pada terletak pada memori dari setiap hidden state-nya ataupun hidden neuronnya. Oke, baik. LN secara standar itu mempunyai keterbatasan ingatan jangka pendek. Nah, untuk sequence yang panjang itu ia bisa lupa mengenai konteks awal. Untuk itu muncullah arsitektur yang lebih canggih. Nah, arsitektur ini apa? Jadi arsitektur ini adalah pertama itu LSTM,
yaitu menggunakan mekanisme gerbang Gates atau yang kompleks untuk secara cerdas memutuskan informasi mana yang harus disimpan dan dibuang ataupun dikeluarkan dari memori. Jadi untuk tidak memberatkan kerja dari memori atau kerja dari prosesor sendiri, dia akan seleksi mengenai mana saja informasi yang harus disimpan ataupun dibuang. Lalu yang kedua adalah GRU. Nah, ini adalah versi lebih sederhana dari STM, di mana gerbangnya itu lebih sedikit, tapi seringkali memiliki performa yang sebanding. Jadi dia konsekuensinya sama seperti LSTM, tapi memang sistem gate-nya itu dia lebih sedikit. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai CNN dan juga RNN. Terima kasih.